Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Saya Dwi Anggia kembali menemani Anda malam hari ini di Dua Sisi. Pemirsa, sudah hampir sepekan atau sepekan lebih Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya melakukan razia terhadap kendaraan dinas ataupun kendaraan pribadi dengan kode RF atau yang biasa dikenal dengan plat nomor dewa dalam tanda kutip ya. Dan dalam 1 minggu lebih ini sudah kurang lebih 473 kendaraan yang ditilang. Dan tidak jarang juga pengendara adalah orang-orang yang tidak berkepentingan yang memegang plat nomor dengan kode RF ini. Lalu pertanyaannya, dari manakah pengendara atau oknum pengendara ini mendapatkan plat nomor RF atau plat nomor dewa ini? Dan akankah jalan raya nantinya bisa bebas dari aksi ugal-ugalan dan arogansi pengemudi atau oknum pengemudi yang menggunakan plat nomor dewa? Ini akan menjadi bahan diskusi kita malam hari ini di Dua Sisi. Ini kerekam. Orang dia nutup-nutupin dari tadi. Ya, kalau kita melihat tayangan tadi, mungkin di antara Anda malam ini yang menyaksikan Dua Sisi juga pernah mengalami bagaimana adanya aksi arogan dari pengendara yang menggunakan plat mobil dewa ini. Nah, ini yang akan saya bahas. Untuk itu saya sudah menghadirkan sejumlah narasumber di sini. Saya perkenalkan mulai dari sini ada Bung Johnson Panjaitan, anggota dari Indonesia Police Watch. Selamat malam. Malam, Anggia. Sehat ya, Bang? Sehat. Oke. Dan di sebelah kiri saya ada Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo, Dirlantas Polda Metro Jaya yang sudah berkenan hadir. Selamat malam Mas Sambodo. Selamat malam Mbak Anggi. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat. Ini lagi sibuk semingguan ini kayaknya merazia plat nomor dewa. lumayan. Oke, di ujung sana ada Bung Azaz Tigor Nenggolan, pengamat transportasi. Selamat malam Bang Tigor. Malam Mbak Anggi. Oke, ini kayaknya udah nggak sabar. Ini kita juga mengundang pemirsa di rumah untuk bergabung melalui line telepon kami yang kami hadirkan nomornya di layar kaca nanti untuk bisa mungkin menceritakan pengalaman bagaimana berhadapan dengan oknum pengendara yang ugal-ugalan yang menggunakan kode RF atau plat nomor dewa ini. Saya langsung ke Pak Dir Lantas. Ini sudah 1 minggu lebih ya. Tadi informasinya Anda menyebutkan ada 473 yang sudah ditilang. 473 dengan berbagai macam jenis pelanggaran, baik ganjil genap, bahu jalan di tol, kemudian rotator dan sirine. Tetapi memang paling banyak adalah pelanggaran ganjil genap. Pelanggaran ganjil genap. Boleh nggak kita pengen tahu dulu nih, tiba-tiba kok Polda Metro Jaya merazia ini? Apakah memang karena banyak nih dikeluhkan oleh masyarakat mengenai penggunaan plat dewa yang ugal-ugalan di jalanan atau ada hal lain? Memang penindakan yang kita lakukan sudah dari seminggu yang lalu sampai sekarang masih terus berjalan. Ini diawali dengan banyaknya keluhan dan komplain masyarakat terhadap beberapa pengendara yang menggunakan plat nomor khusus dan rahasia ini yang kemudian menimbulkan gangguan di jalan, arogan, kemudian menggunakan strobo, dan kemudian mereka melintas ganjil genap dan sebagainya. Gitu. Sehingga kemudian dari situ kami kemudian melakukan upaya penegakan hukum, sekaligus juga memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat bahwa semua plat nomor itu tidak punya privilege apa-apa. Tidak punya keistimewaan tidak apapun punya di jalanan, karena dasarnya apapun. kan Perkap 3 tahun 2012 itu ada namanya SNK khusus dan SNK rahasia yang tujuannya adalah kalau SNK rahasia itu diberikan kepada petugas intelijen ataupun penyidik yang sedang dalam melaksanakan tugasnya memerlukan kerahasiaan. Nah, sedangkan SNK khusus ditujukan kepada pejabat TNI Polri dan kementerian eselon 1, 2, dan 3 demi keamanan si penggunanya. Nah, di situ tidak ada privilege apa-apa, jadi memang tujuannya hanya untuk kerahasiaan dan keamanan dari si pengguna. Namun kenyataan di lapangan
malah kemudian penggunaan plat nomor itu banyak menimbulkan keluhan dari masyarakat pengguna jalan lainnya. Nah, saya potong sedikit. Untuk mereka yang tadi dinas dan lain-lain itu penggunaan strobo, rotator dan sirene bahkan itu diperbolehkan. Tetap tidak boleh. Tidak boleh ya? Tidak boleh, tidak. Jadi selama dia menggunakan plat hitam, maka hak dan kewajibannya sama di muka hukum. Oke. Jadi mereka wajib ikut aturan, wajib patuhi peraturan lalu lintas, terkena aturan ganjil genap dan sebagainya. Nah, gitu. ini kalau kita lihat nih, boleh ditampilkan kembali teman-teman tayangan tadi bagaimana aksi pengguna plat RF atau plat dewa ini di jalan raya. Kita lihat yang ini ya. Ini Pak Dir, sempat direkam oleh masyarakat dan diunggah ke sosial media bagaimana aksi ugal-ugalan dari pengendara, oknum pengendara ya kita menyebutnya ya. Kita nggak tahu siapa persis. Itu menggunakan lampu apa itu yang biru? Lampu rotator. Ya, rotator dan sirine. Rotator. Ini nggak boleh harusnya ya? Tidak boleh, tidak boleh. Karena yang boleh menggunakan itu di dalam Undang-Undang Lalu Lintas itu ada tertentu saja. Pertama misalnya TNI itu Polri menggunakan atau iring-iringan resmi. Ya, menggunakan rotator warna biru. Sudah diatur. Ambulans, pemadam kebakaran menggunakan rotator warna merah. Kemudian petugas pemeliharaan fasilitas umum menggunakan rotator warna kuning. Oke, ini satu lagi nih Pak. Di luar itu tidak boleh. Ini ya, juga nggak boleh nih ini ya. Pelanggaran. Pelanggaran. Iya. Termasuk ini juga ada pengguna plat RFJ sendiri tidak termasuk yang penggunanya secara khusus diperbolehkan. Mobil pejabat. Hanya ada 7 strobo. jenis kendaraan di dalam pasal 134 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mempunyai hak prioritas. Dan yang boleh menggunakan strobo dan rotator ataupun sirene? Tidak juga. Yang menggunakan strobo dan rotator itu hanya 3 jenis tadi, tetapi yang punya hak prioritas jalan itu hanya ada 7. Oke. Mulai dari pemadam kebakaran, ambulan, petugas, iring-iringan kepala negara dan sebagainya. Sebentar, Mas Sambodo, ini kalau kita lihat nih malahan memblokir jalan pengendara lain nih dengan ugal-ugalan. Iya. Nah, pelanggaran-pelanggaran seperti inilah yang kemudian kami tangkap aspirasi dari masyarakat bahwa udah nggak benar ini gitu. Sehingga kemudian kita melakukan upaya penegakan hukum untuk memberikan efek deterrence juga kepada yang lain, termasuk juga sosialisasi kepada masyarakat bahwa semua yang menggunakan plat hitam sama hak dan kewajibannya di depan hukum. Mereka wajib patuhi pada aturan lalu lintas. Tadi kan Anda menyebutkan sudah ada aturan kendaraan yang mana yang boleh dan tidak. Sekarang bagaimana caranya saya misalnya kalau lagi di jalan raya atau penonton atau publik agar tahu ini boleh nih mereka menggunakan ini nih, boleh dikasih jalan dan lain-lain. Nggak ada. Nggak bisa tahu juga kita ya. Artinya selama mereka tidak termasuk 7 kategori itu, mereka tidak boleh tidak punya hak apapun yang lebih daripada pemakai jalan lainnya. Hanya 7 kategori yang punya hak prioritas penggunaan jalan berdasarkan pasal 134 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jadi nanti kalau di jalan ketemu yang maksa-maksa minta jalan nggak usah dikasih jalan aja kali, boleh. Iya. Ya itu tergantung kepada gitu ya, Bang pengendaranya masing-masing ya. Nah, ini yang saya yang jelas masyarakat harus tahu bahwa itu salah. Salah ya. Oke, ini juga mungkin edukasi dan sekarang buat publik. kan banyak justru yang sebetulnya secara hukum mungkin tidak ada petugas, tidak terjangkau, tetapi sanksi sosialnya jalan. Betul, seperti yang tadi kita saksikan. Di media, di foto, di upload, diviralkan gitu pelanggaran-pelanggaran itu. Nah, saya mau ke Bang Tigor dulu. Bang Tigor, Anda sebagai pengamat transportasi juga melihat atau merasakan nggak sih atau menampung keluhan dari masyarakat hal serupa sering terjadi di jalanan? Ya, saya sering mendapatkan ini ya, short message gitu ya, dari teman-teman tentang penggunaan jalan tadi yang disampaikan oleh Pak Sambodo tadi. Dan saya juga merasakan, coba deh kalau di jalan tol itu Mbak Anggi, tiba-tiba dia bunyiin rotatornya kan, biru lagi. Betul. Kan kalau biru itu penegak hukum harusnya Pak ya. Begitu saya lihat plat hitam, belakangnya RFS atau apa gitu kan. Itu nggak boleh kan sebetulnya kan dia tadi nggak punya hak untuk itu satu. Kedua, secara lalu lintas itu membahayakan pengguna jalan loh. Betul. Dia makan bahu jalan. Kalau enggak kita nih pengguna jalan itu dipaksa ke bahu jalan mepet. Betul. Nah ini nggak benar gitu loh. Nah ini dan juga coba latihan di Jakarta banyak Pak Sambodo parkir sembarangan, semaunya aja. Kalau ditegur galakan dia. Nah ini perlu mekanisme pengawasan dan penegakan saya pikir yang harus dibangun oleh teman-teman kepolisian. Jadi saya setuju dibully di sosial media sanksi segala sosial, macam, tapi itu nggak cukup menurut saya. Apa yang harus dilakukan? Perlu penegakan hukum dan itu diekspos supaya ada pendidikan, edukasi. Nah ini yang belum menurut saya. Jadi itu sangat berbahaya loh. Saya sendiri sering kali bukan pernah ya kalau di jalan tol gitu ya. Kita lagi macet gitu kan.
Dia minta jalan sendiri, ya. Itu kan dibunyiin. Kalau enggak, kita dipepet-pepet. Nah, ini udah nggak benar. Bikin panik tahu Bang yang begitu di jalanan. Jadi kan, kalau enggak kan kita mepet sementara ini di bahu jalan. Kalau di jalan tol Jagorayu kan tengah itu kan tembok. Ya, atau pemisah jalan itu kan bahaya. Oke. Nah, ini satu. Jadi kedua memang perlu ditertibkan juga adalah bagaimana mendapatkan itu gitu loh. Nah, ini nanti jadi jangan sampai so jagoan gitu loh. Oke, tahan dulu nanti. Itu. Gimana cara mendapatkannya? Karena juga kita nggak tapi juga tadi bagaimana menindak mereka. Masyarakat ada kanal untuk melaporkan ini gitu loh. Betul. Jadi kita masih ingat mungkin kasus Rahel V-nya salah seorang artis yang menggunakan plat RFS itu, kalau kayak gitu dari mana dapatnya Pak Dir? Nanti kita jawab ya usai jeda. Sesaat lagi Dua Sisi akan kembali. Oke, kita lanjutkan kembali Dua Sisi. Nah, ini pertanyaannya tadi Bang Tigor kita lanjutkan. Bagaimana itu mereka mendapatkan bisa plat-plat LFS? Kadang-kadang kan orang yang tidak berkepentingan, bukan pejabat negara, bukan eselon 1 dan eselon 2 gitu ya. Sama itu nomor polisi kok bisa dapat orang sipil gitu loh. Nomor polisi kok bisa dapat orang sipil. Nah, silakan. Itu juga harus dibahas gitu loh. Kita lihat juga di tayangan yang berikut ini nih. Salah satu yang sempat ramai kemarin, Rahel V-nya menggunakan plat RFS dengan 3 angka. Memang ini bukan kendaraan dinas ya, tapi dengan boleh nggak sih orang-orang masyarakat memiliki plat nomor seperti ini, 3 angka dan belakangnya RFS. Oke, 139 RFS. Nah, ini gimana nih Pak Dirlantas? Publik bisa mendapatkan akses untuk memiliki nomor ini secara umum, dan tadi itu juga orang-orang gimana cara mendapatkan plat istimewa ini? Di dalam Perkap 3 2012 itu disebutkan tentang persyaratan untuk mendapatkan ini. Salah satunya adalah mengajukan surat permohonan, kemudian ada rekomendasi dari kalau institusi di luar Polri, rekomendasi dari Intel, baik Intelkam maupun Intelkam Polda. Kalau institusi Polri harus mendapatkan rekomendasi dari Divpropam atau Bitpropam Polda. Oke. Nah, screeningnya di situ. Kemudian setelah mereka menerbitkan rekomendasi, tentu dengan syarat-syarat lainnya, antara lain misalnya ID card, KTA dari si pemohon dan sebagainya, baru kemudian kami menerbitkan. Nah, terkait tadi masalah Rahel V-nya, jadi memang harusnya ini rahasia, tapi sudah jadi rahasia umum. Rahasia umum ya. Nomor pilihan nomor khusus itu adalah biasanya dan harusnya itu 4 angka dan depannya kepala 1. Itu 1 sekian 4 angka. Itu baru kita SNK rahasia dan khusus. Tapi kalau yang 3 angka kayak Rahel V-nya itu nomor biasa, cuman namanya nomor pilihan. Nomor itu cantik ya, kalau publik menyebutnya itu nomor cantik gitu. Iya, itu dia selama membayar PNBP sesuai dengan ketetapan pemerintah, boleh, siapapun boleh memiliki itu. Walaupun belakangnya kodenya RFS juga? Iya. Oke, nah kalau untuk penjelasan tadi, yang publik mungkin juga butuh tahu nih Mas Sambodo, penggunaan RFD, RFS, RFL, seperti yang dibilang tadi ini rahasia, tapi sudah menjadi rahasia umum karena masyarakat juga sudah banyak yang tahu. Itu plat-plat resmi ya, apa aja yang masuk plat resmi dan nggak resmi mungkin bisa dijelaskan? Begini, jadi ada yang namanya SNK khusus dan SNK rahasia itu memang rata-rata adalah plat dinas. TNI, Polri, atau plat dari DPR, lembaga-lembaga lain memang punya plat dinas atau memang plat merah, gitu. Nah, tetapi banyak juga sekarang kementerian yang mereka dengan menggunakan sistem sewa dalam pengadaan kendaraan dinasnya, sehingga tidak masuk simak BMN-nya kementerian itu dan menggunakan plat hitam. Dan itu pun memang digunakan sehari-hari untuk dinas. Jadi memang kategorinya juga kendaraan sebetulnya dinas. Itu mobil dinas, walaupun platnya plat hitam. Nah, mereka juga mengajukan kepada kami. Nah, selama persyaratan sebagaimana diatur dalam Perkap 3 2012 terpenuhi, maka kami tidak ada alasan untuk menolak. Gitu. Nah, cuman memang sebagai kelanjutan dari penegakan hukum ini, sekaligus menyambung pendapatnya Bang Ajas Tigor tadi, kami tidak hanya dalam penegakan hukumnya, tetapi juga mengetatkan dalam hal permohonannya, baik permohonan baru maupun perpanjangan. Ya. Jadi kalau dulu eselon 1, 2, 3 boleh, tetapi sekarang kita minta rekomendasinya dari harus eselon 1 yang tanda tangan surat permohonannya itu. Misalnya kalau di TNI Polri berarti bintang 1 ke atas. Kalau di kementerian minimal setingkat dirjen dan sebagainya. Dan itu yang pertama. Yang kedua, kalau ternyata terbukti plat nomor yang kami berikan kepada kementerian
itu kemudian disalahgunakan atau dipindah-tangankan oleh orang yang tidak berhak, ketika dia melanggar aturan kita tilang, kemudian terbukti digunakan oleh yang tidak berhak, maka nomor itu yang kita ambil. Dicabut ya? Dicabut. Oke. Gitu. Nggak bisa diperpanjang lagi? Tidak bisa diperpanjang lagi. Untuk pengajuan baru lagi bisa? Pengajuan baru lagi kita blacklist lah istilahnya gitu. Kita tidak berikan. Oke. Ini juga sempat viral nih. Kita lihat tayangan berikut ini dulu ya sebelum kita kembali diskusi. Sempat ramai juga di sosial media ini bagaimana aparat kepolisian memberhentikan sebuah mobil ini berplat polisi ini, plat nomor dinas polisi. Oke. Ternyata yang menggunakan adalah sipil, warga sipil. Ini di Bogor ya kalau nggak salah. Iya. Warga sipil yang menggunakan 07 Polda Metro Jaya itu nomornya. Nah, ini ya 3553. Ini gimana Pak? Polda Metro Jaya 7 Romawi. 7 Romawi. Nah, kalau 07 ini plat dinas asli atau palsu nih? Bisa juga dipalsukan yang punya registernya itu di bagian logistik di Polri. Oke. Yang meregistrasi plat nomor dinas. Kalau kami tidak mengeluarkan mengeluarkan dan tidak mendata plat nomor dinas. Kami hanya angkutan pribadi dan kendaraan umum. Oke, tapi hal-hal seperti ini juga sering ditemukan di jalanan ya. Penggunaannya tidak tepat, penggunaannya oleh orang-orang yang tidak berkepentingan. Iya, bisa saja orang supaya aman terus dia bikin sendiri di bengkel kan banyak juga. Artinya ada juga potensi nomor palsu. Bodong dan sebagainya. Oke, Bung Johnson, ini Anda melihatnya juga seperti apa? Banyak tadi disampaikan ada juga yang menggunakan orang yang tidak berkepentingan atau yang bersangkutan mungkin memang punya hak untuk plat nomor dinas dengan kode RF. Cuman dipindah tangankan atau dipakai untuk orang lain. Hal-hal seperti itu. Pertama ini adalah cermin praktek ketidakadilan yang harus ditanggung oleh masyarakat termasuk orang kayak saya dan Tigor. Apalagi saya yang tinggal di Taman Mini itu pagi sore ini makanan tiap hari ini saya diperlakukan tidak adil seperti ini ya. Pagi sore begitu. Nah yang kedua ini cermin negara korup. Ya, kalau negara korup itu kan yang jadi pejabat bapaknya, tapi sekeluarga itu bahkan satpamnya juga jadi pejabat jadinya, bahkan teman-temannya juga jadi pejabat begitu ya, sehingga praktek-praktek yang tadi Pak Sambodo bilang, ya yang ngurus bapak itu lewat ajudannya, tapi yang pakai nomor teman bapaknya mungkin gitu ya, mungkin tetangga jenderal gitu ya, tengjen, ya kan, jadi itu cermin juga satu korupsi. Yang ketiga ini juga cermin bahwa proses penegakan hukum kita bau busuk. Oh ya. Bau busuk gimana nih? Jadi begini, kita boleh bilang dewa di nomor, tapi kalau ini ditangkap, dia juga bisa dewa kok ngurusnya. Ya kan, dia bisa suruh tukang parkir, kalau misalkan ditilang nih, seperti yang Pak Sambodo bilang, tukang parkirnya atau calo di pengadilan untuk ngurus lah gampang, karena ini kan kebanyakan orang kaya, paling didendanya berapa lah, ya kan, diurus begini lah. Ini busuknya dari mulai plat nomor, mobil, di jalanan sampai di pengadilan ini Anggri, ekosistemnya nih, ya. Nah, saya mau bilang, saya senang sekali dengan Pak Sambodo ya. Dia sudah menunjuk peraturannya, dia sudah tunjuk Perkap nomor 3, ya. Ruang pasar gelap yang bau busuknya di mana? Di screening. Di screening itu tuh pasarnya tuh. Disitulah diurus-urus semua. Itu di pihak siapa kalau di screening? Di pihak yang mengeluarkan? Ya tentu di pihak kepolisian. Okay. Ya salah satu juga yang harus dibenahi saya kira ini bagian logistik ya kan. Misalnya ada penjelasan, oh Artelia bisa dapat nomor polisi itu karena itu dia di bagian logistik. Saya kira internal kepolisian harus menyelesaikan ini. Kalau tidak saya terus terang saja jengkel sekali. Yang selalu disalahkan adalah polisi lalu lintasnya yang tiap hari ditemuin oleh masyarakat. Padahal yang bawa busuk itu atasan-atasan dari polisi lalu lintas ini yang memegang kendali ini nih. Tapi tuduhannya serius nih Bung Johnson, tapi serius, kita tidak bisa mengkonter malam hari ini. Orangnya sangat serius. Jadi ini yang tampak di muka ini tiap hari kita rasakan sebagai ketidakadilan. Ini sangat serius, tapi di luar yang dewa-dewa ini ada juga praktek yang tidak perlu RFJ atau RFK yang sodok-sodok saya. Maya Sari Bakti juga bisa sodok-sodok saya, dan kalau dia ditangkap dia tenang aja kan ada yang ngurusin. Begitu? Jadi tiap hari dia benar sodok begitu, saya di Pak Sambodo. Nah ini harus diklarifikasi dulu nih. Benar begitu Pak? Korban ketidakadilan. Ada yang special agent ngurusin hal-hal seperti ini.
Itu ada yang dibilang Johnson tadi, itu ada bagian laka kalau perusahaan-perusahaan transportasi publik. Bagian laka. Kecelakaan. Jadi dia kalau misalnya nih PO tertentu nabrak orang atau melanggar aturan lalu lintas, itu bagian laka tuh. Masuk ke tempatnya Pak Sambodo tuh. Nah, dia punya bagian tuh jaringan tadi ya, John. Bagaimana membenahinya Pak Sambodo nanti? Sama juga yang saya mau tanyakan adalah gini. Tadi disebutkan nih, itu nomor polisi, tapi dipakai masyarakat sipil, dipakai 5 mobil lagi, tapi nggak kedengeran juga nih sampai sekarang nih, gimana penindakan hukumnya nih? Nanti, ya ini harus dibuka gitu loh, jangan nanti korbannya Pak Sambodo nih, padahal itu bagian logistik loh. Harusnya bagian logistiknya diundang nih Mbak Anggi. Iya, ini nanti akan kita undang, kita juga masih. Jangan karena anggota DPR kebal dia. Nah, ini orangnya nggak ada di sini untuk menjawab, Bang. Nggak apa-apa, artinya kita harus ungkit gitu loh. Supaya ini jadi catatan buat pemerintah, buat kepolisian gitu loh. Nanti akan ditanggapi Pak Sambodo. Kita jeda dulu. Kalau masyarakat sipil kayak saya gitu, tadi nomor cantik harus bayar PNBP. Itu bisa ya. Itu artinya bayar nggak ya? Wah, orangnya nggak ada di sini, Bang Tigor. Kita nggak bahas itu. Nanti TV One coba kejar kita lanjutkan nanti gimana juga gitu loh. Usai jeda kami lanjutkan. Kami juga mengundang Anda pemirsa di rumah untuk bergabung dengan diskusi di Dua Sisi malam hari ini. Silakan menghubungi nomor telepon ini 021 225 35378. Kami kembali usai jeda sesaat lagi. Saya lanjutkan kembali Dua Sisi, saya langsung ke Pak Dirlantas. Menanggapi tadi pernyataan Bang Tigor, mulai dengan unit khusus penanganan laka, itu benar nggak ada seperti itu? Ketika ditilang ada yang bisa langsung menyelesaikan, tadi kata Bang Johnson. Saya ada beberapa. Boleh digunakan mic-nya? Karena ada beberapa klien nih korban kecelakaan lalu lintas nih. Terakhir saya mau protes juga sama Pak Sambodo nih. Bapak masih ingat nggak Pak, korban kecelakaan transportasi Transjakarta Pak? Iya. 2 tahun lalu Pak. Itu meninggal dunia loh Mbak Anggi. Ya, masa kami diadu oleh petugas laka tuh dengan anak buahnya Pak Sambodo di Pancoran. Silakan ditanggapi dulu. Korban jadi tersangka loh, ngeri banget. Jadi kok ada dasar katanya korban itu meninggal dunia melanggar aturan. Sekarang pertanyaan saya, ada dasar hukum nggak membunuh orang salah? Dibenarkan tuh menabrak sampai meninggal dunia orang salah. Laka-laka itu yang main sama anak buahnya Pak Sambodo. Ini ada oknum-oknum mungkin ini saya berapa kali WA ke Pak Sambodo loh. Pak Sambodo mungkin bisa ditanggapi bagaimana. Sampai sekarang nggak ada respon. Pertama penindakan dengan tilang itu berbeda dengan kecelakaan. Nanti kecelakaan kita bahas ya, Bang. Tapi sekarang begini, kami sekarang sedang mengembangkan ETLE, Electronic Traffic Law Enforcement. ETLE itulah mungkin jawaban dari segala kerutan yang dibilang Bang Johnson tadi, bahwa kalau sudah kamera yang bicara, maka there is no arguing, there is no debate gitu. Pokoknya siapapun si kamera kan nggak ngerti loh. Pokoknya tertangkap kamera udah. Tertangkap kamera, tilangnya kirim ke rumah, dia bayar. Kalau dia nggak bayar kita blokir STNK-nya. Jadi mudah-mudahan dengan memperbanyak ETLE ini kolusi antara petugas dan segala macamnya, termasuk ketakutan-ketakutan. Kadang-kadang kan anggota kami juga kadang-kadang lebih galak pelanggarnya Mbak daripada anggota yang biasa begitu gitu. Emang kalau udah ditilang tuh biasa lebih galak yang kena tilang. Sama kamera kan dia mau galak sama kamera juga nggak bisa. Jadi ETLE itu mungkin salah satu jawaban dari kerutan ini. Nah kemudian terkait dengan masalah laka, begini Bang. Jadi kita juga harus lihat apakah dalam kecelakaan tersebut cukup bukti yang menyatakan bahwa si pengemudi Transjakarta itu memang tidak punya tidak ada kesempatan, dia punya kesempatan untuk menghindar. Kalau kemudian ada orang menyeberang tidak pada tempatnya, kemudian dia menyeberang di jalur yang dekat dengan Transjakarta sedang melintas, kecepatan Transjakarta sesuai dengan aturan, kemudian dia melintasnya tidak melihat kiri kanan dan sebagainya, tentu bisa saja memang si Transjakarta ini atau siapapun lah kita jadikan tersangka, tetapi kemudian harus kita SP3 karena tidak cukup bukti. Sama seperti misalnya ada orang menyeberang di jalan tol, kemudian ketabrak. Kan tidak bisa juga serta-merta kemudian si penabrak itu kita jadikan tersangka. Karena bagaimanapun orang nyeberang di jalan tol itu salah. Ya, tidak pada tempatnya. Jadi tetap si pengemudi dijadikan tersangka, namun kita SP3 karena tidak cukup bukti untuk menyatakan dia sebagai bersalah.
Tapi itu di luar ini Bang. Nanti kita bahas. Nanti kita itu bahas di luar. terpisah lagi. Kita balik lagi ke tema kita. Kita balik lagi, Bang Tigor, tunggu dulu ke tema kita. Memang seperti itu. Ya, polisi juga harusnya menegur dong pemerintah daerah. Kalian bikin dong penyeberangan yang benar JPO. Itu nggak ada. Itu Bang soal Tigor, juga gitu ini loh. maaf saya harus mengembalikan ke tema kita. Ya, kita ke tema kita malam hari ini, dan ini sudah ada penelpon yang bergabung bersama kami malam hari ini. Halo, selamat malam. Selamat malam Pak Fuad. Iya. Pak Fuad di Jakarta Selatan ya? Iya, Jakarta Selatan. Iya. Silakan Pak, apa yang ingin Jadi disampaikan? saya langsung aja to the point aja untuk menghemat waktu. Saya itu menanggapi Bang Johnson, ya kan? Kita ini kayak nggak bernegara gitu loh, nggak punya kepastian hukum. Kadang-kadang kita miris nih. Ini sorry aja ini, kebetulan ada pejabat Polri ini di sini. Kadang saya itu di jalan itu sedih, pingin ngadu kemana. Kayak kita ini nggak ada kepastian hukum di jalan gitu loh. Padahal kita punya undang-undang. Kita pagi-pagi mau ke kantor, tiba-tiba di belakang tenton, dan itu bisa puluhan kali kita di tenton. Saya baru kemarin tuh hampir ditabrak di Dewi Sartika. Saya intip ke dalam karena orangnya ngotot, ibaratnya mau mepet mobil saya. Ternyata yang nyetir mobil plat Polri itu nggak beda dengan anak yang ditampilkan tadi itu, dengan warna kulit dan mata yang sama, kira-kira begitu. Oke, aduh, baik. Kata-katanya ini apakah anggota Polri atau seperti apa? Jadi memang sedih nih. Kadang kita nongkrong di mall, turun dari Alphard, turun dari Land Cruiser, turun dari Fortuner, Pajero. Begitu turun, plat Polri, ya nggak usah saya sebut lah warna kulit, warna matanya gimana. Tapi ini kita miris sebenarnya bangsa ini. Baik, Pak Fuad. Ini saya kembalikan aja nih. Terima kasih Pak Fuad. Nah, ini boleh ditanggapi, ini keluhan dari masyarakat ini Pak Dirlantas. Kemanakah mereka harus mengadu? Tadi ditetot katanya lagi jalan berkali-kali itu. Ya, kalau diberikan rotator oleh kendaraan dinas yang memang termasuk 7 kategori di dalam pasal 134 Undang-Undang Lalu Lintas, ya memang kewajiban undang-undang untuk kita memberikan jalan. Contoh misalnya di belakang ambulan ya kita harus minggir. Wajib itu ya. Wajib hukumnya. Tapi kalau yang tetot itu kemudian plat hitam pakai rotator, nggak wajib juga. Nggak usah dikasih jalan, tidak wajib ya. Tidak wajib lah. Kalau mau kasih jalan atau tidak itu kembali kepada si pengendaranya. Ya. Tapi secara aturan nggak ada itu ya. Tapi secara aturan dia bukan termasuk 7 kategori yang mendapatkan hak prioritas penggunaan jalan. Bagaimana tadi kalau kasus Pak Fuad, plat nomor polisi menggunakan apa tadi sirene itu ternyata sipil yang menggunakan? Itu nanti ada pihak, ada bagian lain yang menjawab itu. Itu di luar domain saya. Karena ranahnya itu di mana, bagian logistik tadi ya? Karena itu bukan ranah saya. Ranah saya hanya di angkutan pribadi dan plat hitam dan angkutan umum. Nah, untuk masyarakat lain mungkin Pak Sambodo, untuk yang mengalami keluhan, ada nggak wadah untuk mereka mengadu langsung kemana, baik itu sosial media atau nomor yang bisa direspon langsung? Kami membuka media sosial, ya. Ada Twitter, ada Facebook, ada Instagram, Twitter TMC Polda Metro Jaya. Kemudian kaitannya dengan Polantas nakal, misalnya kemarin kami sudah sosialisasi juga nomor hotline khusus. Kalau ada anggota masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan, tidak nyaman, dipungli oleh oknum lantas, ada hotline-nya. Bisa ya lapor ke sana langsung ya? Ada hotline-nya, dan itu nanti kami sosialisasikan lagi. Dan kemarin sudah banyak yang laporan-laporan, dan kalau memang terbukti ada fotonya dan sebagainya, sudah banyak juga kok anggota-anggota yang kita tindak. Kita berusaha lah, apalagi dengan program presisinya Pak Kapolri, predictive responsif, transparansi berkeadilan, dan kita berupaya supaya semua kegiatan operasional penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri itu sudah saatnya berpihak pada rakyat kecil. Anggota saya di Telantas Polda Metro Jaya tidak boleh ngawal mobil mewah, tidak boleh ngawal sepeda, tidak boleh ngawal konvoi sepeda motor besar. Itu kan juga bagian daripada kami berupaya berpihak kepada rakyat kecil. Saya sudah wanti-wanti kepada anggota saya, jangan sekali-sekali kamu lagi ngawal siapapun masuk ke jalur busway. Kalau memang orang yang kamu kawal masuk jalur busway, kamu minggir aja, nggak usah dikawal lagi, balik kanan, pulang. Gitu. Artinya kita berupaya supaya semakin ke depan polisi khususnya Polantas di Jakarta ini bisa lebih tertib, lebih baik. Walaupun tentu saja masih ada di sana-sini lah polisi minta bawang polisi. Tapi kan itu bagian dari proses untuk kita menjadi lebih baik.
Oke, baik. Bang Johnson mungkin ingin menanggapi tadi juga publik yang mengalami langsung seperti itu. Iya, jadi persoalan ini dari mulai hulu sampai hilir ya. Cuma yang kita lihat kan selalu di jalan. Jadi saya mau bilang gini, saya mau fokus pada proses penegakan hukum. Ya. Karena menurut saya tidak fair kalau kita biarkan polisi lalu lintas yang capek-capek di jalan seperti Pak Sambodo ini menanggung semua ini. Padahal secara struktural banyak hal yang terjadi di belakang itu yang menyebabkan di jalan terjadi proses ketidakadilan ya, dan pelanggaran dan lain sebagainya ya. Menurut saya begini, kan sekarang ini kalau kita lihat sudah terlanjur praktek yang terjadi di jalanan itu ada rahasia, ada nomor rahasia, ada nomor khusus, ada nomor pilihan. Ya. Tapi yang jagoan ini nomor pilihan gitu kan kelihatannya kan. Yang khusus yang ini kan ya kita maklum saja ya begitu ya. Jadi saya mau mengatakan begini, Pak Sambodo dan teman-teman ini sudah berprestasi. Mari kita dukung dan kita jaga. Tapi pertanyaannya, kalau dia berhasil nangkepin tilang dan lain sebagainya, apakah diadilinya secara benar atau tidak? Karena kalau diadilinya tidak benar, maka sistem ini dirusak dan dibusuk. Dan kembali saja yang menanggung sehari-hari adalah polisi lalu lintas yang brengsek begitu loh. Karena itu menurut saya ini harus kita kawal ya. Misalnya kalau ada kasus-kasus khusus misalnya RFK atau rotor atau apa yang kasusnya menonjol, kita kawal di persidangan supaya jangan orang-orang kayak begini. Karena terus terang saja praktek di pengadilan kita kan itu udah ngurus tilang itu ada temuan seperti itu yang Anda banyak sekali. Sementara Pak Sambodo dengar sendiri kan andalannya tilang, padahal yang dia paling berantem dan paling keras menurut saya juga yang dia hindari adalah yang kalau dia mau ambil nomor itu kan lawannya banyak tuh kan pejabat-pejabat pasti kan. Selain yang ambil nomor ya juga lobby-lobby di institusi yang sebenarnya menjadi atasan atau yang lebih kuat dari institusi atau pangkatnya Pak Sambodo ini ya kan. Dengan segala rasa hormat saya tentu saya berharap Pak Sambodo dengan segala macam prestasi dan keadaannya mau transparan sehingga kami bisa berperan banyak ya, begitu supaya kami Pak bisa Dirlantas menghadapi itu musuh-musuh yang selalu menekan. tekanan dari pihak-pihak lain yang ya namanya tekanan, namanya apa yang namanya setiap pekerjaan ada resikonya gitu. Tapi kami kan juga punya atasan. Saya pikir selama kami berpegang pada aturan dan undang-undang dan tata tertib yang ada, aturan, undang-undang, saya pikir kita juga nggak perlu takut lah dengan tekan-tekan seperti itu. Apalagi sekarang sudah transparan. Nah, terkait dengan masalah sistem tilang, tentu saya tidak bisa berkomentar terhadap ranah proses pengadilannya tidak bisa lain, ya. Gitu. Jadi memang kan ada CJS-nya, ada Criminal Justice System. Yang kami bisa komentari adalah apa yang menjadi tanggung jawab kami. Setelah kami mengirimkan berkas tilang itu ke institusi lain sesuai dengan CJS, tentu itu menjadi domainnya mereka. Ya. Tapi penggunaan etle tadi yang Anda sampaikan itu efektif ya? Efektif. Jadi begini Mbak, sekarang di Jakarta sudah 98 kamera. Setiap hari sekarang kami sudah mengirimkan 600 sampai 800 surat tilang ke rumah masing-masing per hari. Gitu. Jadi, nah kemudian data menunjukkan bahwa di titik kamera itu kan setiap pelanggaran pasti tercapture. Ya. Nah, di titik yang ada etle-nya itu terjadi penurunan jumlah pelanggaran. Artinya di titik yang ada etle-nya terjadi peningkatan disiplin berlalu lintas. Nah, tentu Jakarta sebagai sebuah kota modern, ibu kota negara harus punya lebih banyak lagi pasang kamera di tempat lain. Pasang kamera di mana-mana sehingga bayangkan kalau Jakarta punya 500 saja, mungkin anggota saya nggak perlu kali nilang-nilang di jalan. Kita cukup di jalan di kamera aja, back office. Oh ini capture, kirim-kirim. Ini menarik juga. Menghindari perdebatan juga. Dan yang kedua, lagi prokes, Omikron lagi naik. Kalau pakai kamera kan anggota saya juga beresiko ketika langsung menilang ya. Ini juga menarik nih Bang Tigor, Bang Johnson boleh nih mengenai perilaku berkendara masyarakat kita. Bapak-bapak melihatnya gimana? Ini kan tadi kalau kita lihat kalau di titik yang ada kamera banyak itu penurunan pelanggaran. Artinya ini masyarakat kita ya juga balik lagi nih. Apa memang harus ditumbuhkan kesadaran berkendara dengan tertib atau giliran dia ada kamera baru dia bisa tertib, itu gimana tuh Bang Tigor? Ya, kalau soal ini sebetulnya kuncinya di aparat. Kalau aparatnya tegas tanpa pengecualian, masyarakat akan turut, Mbak. Misalnya gini, saya selalu katakan tingkat kepatuhan terhadap hukum masyarakat kita ini masih seperti anak kelas 4 SD. Kalau ada petugas di baru tertib.
Itu banyak di sosial media. Coba deh, anak buah Pak Sambodo jaga aja di jalur Transjakarta baru tertib. Sampai ngangkat kendaraan motornya tuh kan. Nah itu menandakan ya pendidikan kita ya lewat penegakan itu nggak jalan. Itu soal, makanya saya setuju etle. Tapi pertanyaan saya juga gini Pak Sambodo. Saya waktu itu pernah tanya, ini seberapa jauh sih efektif etle? Kok masih ada pos polisi di Jalan Tamrin? Buat apa itu? Lu udah ada elektronik. Penegakannya ngapain lagi ada petugas? Tadi dikatakan itu kan untuk menekan, mengurangi interaksi. Namanya pertemuan antara aparat polisi dengan pelanggar. Gitu loh. Tapi kok masih ada aja tuh Pak, di depan Atmajaya kan masih ada pos polisi. Emang harus masih juga. Masih nindak juga. Nih etle kita nih etle apa gitu loh. Karena begini Pak, karena memang fungsi kepolisian hadir di jalan itu masih kita butuhkan, terutama untuk mengatur kemacetan. Satu, jadi kan etle tidak bisa ngatur. Tapi ada nilang juga Pak. Ada. Karena gitu tidak. Itu soal gitu. Ini karena tidak semua. Perlu, gitu loh. Karena kan titiknya masih kurang Bang. Kalau titiknya udah banyak mungkin anggota saya Jalan akan. Sudirman Tamrin kan itu prioritas Pak. Etle. Iya, tapi etle baru ada 4 titik di Sudirman Tamrin sepanjang itu. Nah, masih itu dibutuhkan jadi, kehadiran kepolisian di situ. Ini masalah keseriusan. Ya, Jakarta gitu loh, ini metropolitan gitu loh. Kok masih bicara kurang nih fasilitas, APBD-nya berapa triliun setahun? Itu ranah yang berbeda lagi nanti. Nah, ini saya mau katakan seberapa jauh kepolisian juga yang bekerja di daerah itu disupport, itu soal. Oke. Gitu loh. Nah, ini balik lagi, artinya memang masih dibutuhkan polantas di titik-titik yang walaupun sudah ada kameranya. Karena memang artificial intelligence yang mengatur kamera itu, misalnya sekarang, jadi kami tahap tahun 2022 ini mengembangkan tahap keempat, etle. Yang pertama penambahan jumlah kameranya, yang kedua menambah jumlah pelanggaran yang bisa di-capture oleh kamera. Jadi kameranya makin lama makin canggih. Teman kan tidak semua pelanggaran bisa tercapture oleh kamera. Misalnya knalpot bising, kan kamera nggak bisa capture, gitu. Atau pengemudi di bawah umur, ugal-ugalan, kan kamera nggak bisa capture. Jadi memang kita berusaha terus menambah. Nah, tentu dengan kamera ini akan semakin membantu sehingga polisi lalu lintas yang bertugas di jalan, dia hanya konsen kepada pengaturan arus lalu lintas, tidak perlu lagi sambil ngatur, sambil hilang ada pelanggaran dan sebagainya. Tapi yang Anda lihat masih ada yang menilang, Bang Tigor ya. Oke, mungkin itu. Ya, coba aja nanti deh, kapan-kapan kita Pak pakai baju biasa deh Pak, nongkrong di parkiran Atmajaya, Universitas Atmajaya deh Pak. Jalan Tamrin itu makanya saya protes. Ini kok etle. Saya dukung Pak etle. Saya dari sejak awal kan mendukung etle. Karena apa? Kalau masih manual, korupsi masih jalan di situ. Bukan berarti elektronik penegakan juga nggak bisa disiasati, tapi itu lebih bagus dibandingin manual. Minimal menghindari terjadinya negosiasi langsung di lapangan gitu ya. Itu juga menjadi kalau serius akan dikembangkan terus gitu loh. Saya mempertanyakan kok di tulisan-tulisan saya ini tahun lalu Pak Kapolri bilang presisi nih, etle kan, tapi kok nggak kedengeran lagi sekarang gitu loh. Jadi masih kok Bang, masih Bang. Nah itu dia makanya hanya bagus, memang kita supaya sekarang kita ini sebagai rakyat itu terlindungi. Tergantung dari anggaran dari Pemprov. Kalau Pemprov menyiapkan anggaran, kita main. Nah, itu berarti kan nanti dari mungkin kan? Jadi Pemprov untuk pengadaannya, nanti anggaran Polri untuk perawatannya. Karena itu perlu jaringan internet. Abang bayangkan 800 surat tilang per hari itu untuk biaya posnya kan juga sudah tinggi. Nah itu yang saya dengar juga, kemudian biaya sampai 90 juta katanya untuk ngirim. Nih, satu lembar surat tilang itu ada 4 lembar Bang. Jadi 4 kali 800, 3.200 lembar. Berarti kan 32.000. Itu saya sudah jadi artinya memang anggaran untuk etle ini cukup besar. Jadi harusnya memang itu yang perlu disupport oleh pendekatan untuk penegakan pengirimannya Pak. Tidak harus lewat kurir Pak, email Pak, SMS. Paperless ya, jadi nggak menggunakan. Cuma begini Pak, kita sudah coba. Zaman gini loh Pak. Betul Pak, tetapi sebagai bagian dari alat bukti hukum, mungkin Pak Yusuf tahu bahwa memang betul orang itu menerima secara fisik, ada tanda terimanya, sehingga tidak bisa mengelak. Kalau kita kirim by elektronik, kemudian dia bilang, enggak Pak, bisa mengelak nanti saya udah ganti email. Itu kan nanti bisa dikunci di Samsat Pak Sambodo. Oke, baik. Itu ke depan lah. Kita jeda, itu masukan input nanti buat pihak kepolisian. Nanti kita lanjutkan lagi Dua Sisi, tetaplah bersama kami.
Anda kembali di Dua Sisi, pemirsa. Saya ingin menyampaikan nih ke Pak Dirlantas. Ini kan operasi pembersihan plat dewa dalam tanda kutip ini sudah berlangsung selama sepekan lebih. Apakah ini akan terus konsisten atau hanya ya ini euforia sesaat aja nih? Kalau masyarakat bilang sekarang nih pencitraan aja nih Pak Polisi nih bersih-bersihin plat dewa, ntar lama-lama juga ada lagi, begitu lagi gitu. Iya, insya Allah kita akan konsisten karena apa yang kita lakukan ini selain memberikan penyadaran kepada masyarakat juga kalau kita lihat di medsos dan segala macamnya, komentar dan dukungan masyarakat cukup positif kepada kami. Jadi kami akan terus melakukan ini sampai kami anggap bahwa aturan ini sudah tersosialisasi dengan baik dan masyarakat sudah patuh. Tetapi seandainya pun sepanjang tahun 2022 ini masih ditemukan, ya kita akan terus. Kita akan terus. Tetapi boleh saya sampaikan di sini bahwa grafiknya menurun kok. Oke. Jadi dari hari pertama itu sampai 124, ini saya barusan dapat laporan, hari kemarin itu tinggal 32, kemarin 27 gitu. Jadi ya alhamdulillah semakin lama itu sudah semakin tersadarkan sehingga semakin sedikit juga orang-orang yang punya plat STNK khusus dan rahasia itu yang melakukan pelanggaran. Oke. Bukan polisinya tambah kendor ya, tapi karena memang penggunanya yang sudah, memang penggunanya mulai artinya sadar gitu ya. Upaya kami untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sampai, kelihatan lah. Dan efek jerahnya juga mungkin nyampe buat yang lain gitu ya. Oke, kita kembali menerima penelpon. Halo. Halo. Selamat malam, silakan Pak. Dari mana? Selamat malam, saya dari Kota Cilegon. Dengan Bapak siapa? Alex Luntungan. Pak Alex. Orang Sulawesi. Ya, silakan Pak Alex. Apa nih pengalamannya Pak Alex yang ingin dibagi malam hari ini? Jadi pengalaman saya tuh, Dek, kalau saya berangkat ke Jakarta, ya, itu kalau umpamanya ada pejabat-pejabat mau lewat kan dikawal sama motor. Ya, patwal, Ya, kendaraan patwal. itu oke. Ya, namanya pejabat mungkin bapak-bapak ini mau berangkat kerja. Oke, kita kasih kelonggaran. Tapi kita juga harus mikir kiri kanan ini. Kiri kanan kalau dia ngasih saya jalan, oke, tapi kadang-kadang ada mobil hitam. Tetat. Waduh, bikin pusing kita kan. Platnya apa Pak? Mobil hitam yang menggunakan sirene? Plat hitam. Yang sering sekali itu plat hitam deh juga. Bukan kendaraan dinas ya Pak ya? Bukan. Kalau kendaraan dinas kan dikawal. Oke. Apakah juga dengan kode khusus plat RF, plat hitamnya atau bukan? Saya kan tidak memperhatiin, soalnya kalau kita memperhatiin ke situ, ke plat-plat berarti kita nggak fokus. Jadi yang penting saya bawa mobil yang bagus, jangan sampai nyenggol ke orang. Oke, baik. Gitu. Pak Alex terima kasih Pak Alex sudah berbagi malam hari. Tolong ditilang yang begitu-begitu, tolong Pak, ditilang Pak, yang begitu-begitu Pak, plat hitam itu. Gimana itu Pak Polisi, plat hitam yang pakai sirene terima kasih Pak Alex. Jadi begini Pak. Penindakan terhadap rotator dan sirene itu tidak hanya kemarin pada saat penindakan ini. Jadi penindakan rotator dan sirene itu kami lakukan kapanpun, dimanapun, bahkan sudah semenjak beberapa bulan yang lalu kita gencar gitu menindak itu. Dan seandainya ada yang kita temukan itu bahkan ada yang kita copot rotator dan sirenenya. Oke, peralatan itu dicopot ya? Dicopot, gitu. Karena jadi ini siapapun mau dia plat SNK, plat khusus, plat biasa, ketika dia plat hitam menggunakan rotator, ketika ketemu dengan anggota kami di lapangan, itu kemudian pasti akan kita lakukan penindakan. Gitu. Tidak harus dia plat khusus ya, apalagi kalau plat khusus tentu. Karena banyak juga mungkin ya temuan di lapangan pengendara kendaraan pribadi yang menggunakan sirene seperti itu ya, rotator ataupun. Nah, saya kira itu langkah yang paling bagus ya. Berarti dia tertangkap tangan. Barang yang melakukan pelanggaran atau kejahatan itu disita aja, kemudian nanti kan kita dibawa ke pengadilan. Saya kira, nah kalau mau sampai pada tingkat itu, sekali lagi polisi jangan dibiarkan sendirian. Dia harus kita support dan sistemnya dibenahi. Karena ini bukan ujungnya bukan cuma di jalan gitu loh. Sebelum di jalan ini banyak masalah dan saya kira polisi harus disupport supaya sistem ini bisa dibenahi, kemudian polisi yang di lapangan juga diberdayakan, begitu diperkuat agar dia kuat menghadapi orang-orang kuat
yang membuat penindasan setiap hari ya. Nah, tapi tensi saya sebentar, saya tertarik nih, orang kuat ini maksudnya mereka memang yang sebenarnya punya hak juga dengan alat-alat justru itu, mereka atau tidak punya hak tapi dia bisa mendapatkan hak. Okay. Kan dengan melakukan penyelundupan terhadap ketentuan-ketentuan yang sudah ada. Tadi itu yang tadi saya bilang screening itu, kemudian ada lembaga-lembaga lain yang di luar kewenangannya polisi lalu lintas. Itu kita harus bantu benahi sistem ini, karena kalau misalnya dia operasi terus, sementara yang ini memproduksi kejelekan terus, nggak kelar-kelar nanti kerjaannya ya. Lah yang babak belur ini dan terus terang saja ya, saya sebagai IPW suka sedih gitu loh, karena polisi lalu lintas ini jadi simbol keburukan polisi setiap hari dan dihujat oleh masyarakat. Nah yang kedua juga ini menjadi penting ya, karena Pak Sambodo ini saya mau tegas gini ya, jadi kita harus lindungi betul polisi kita ya, walaupun itu polisi lalu lintas. Jadi kalau ada orang memaki-maki, entah dia pejabat atau dia orang biasa sekalipun, kita proses pidana Pak. Ya jangan dibiarkan Pak, polisi-polisi kita yang konsisten melakukan penegakan. Karena gini, ada perasaan gini, itu polisi lalu lintas, polisi yang top itu kan reserse. Polisi is polisi. Tanpa ada polisi lalu lintas, saya kira ini lalu lintas kita chaos. Dan saya mau ingatkan kepada Pemda ya, polisi menjadi sangat penting karena Pemda tidak bisa mengatasi kemacetan, sementara yang berhadapan dengan kemacetan setiap hari adalah polisi. Jadi support polisi. Jadi Pak Sambodo ini jangan cuma diajarin menindak pelanggar-pelanggar lalu lintas, tapi harus juga dididik lobby supaya bisa membuat program-program. Ya ini saya harus ngomong terus terang saja ya untuk pihak supaya supaya bisa disupport sehingga pemberdayaan itu sungguh-sungguh, karena mereka yang berada di ujung tombak. Toh kemacetan itu kan sudah cukup jelas Pak Sambodo ya kan? Iya Pak. Saya kira itu harus ada pendekatan khusus supaya kemacetan itu tidak membuat orang seperti saya yang merasa terus-menerus dibuat tidak adil, menjadi jahat dengan melanggar hukum yang ikut nerobos dari orang-orang RFS, RFK, polisi, tentara atau dan lain sebagainya. Senasib nih, kita harus segera minggir kalau mereka lewat ya, langsung kasih jalan begitu. Ya, saya juga ngalamin sering kemacetan malah ngikut saya juga, malah ngikut ya, apalagi pengacara kan banyak aja taktiknya. Ya, terakhir ini Pak Dirlantas, selain penindakan yang dilakukan, tentunya mungkin ada himbauan juga dengan masyarakat bagaimana mungkin ini perilaku berkendara yang baik dan aman juga harus dilakukan dari masyarakat, juga harus ada ya, tidak hanya dari kepolisian saja. Iya, tentu pertama adalah sadar bahwa jalan ini adalah hak semua orang. Jadi tidak ada privilege khusus kecuali memang golongan tertentu yang diatur oleh undang-undang. Jadi mari kita sama-sama menghormati pengguna jalan lainnya karena mereka juga punya hak yang sama dengan kita. Yang kedua tentu patuhi aturan lalu lintas dan mematuhi aturan-aturan yang dikeluarkan oleh petugas ya. Karena memang anggota saya juga kan terbatas Pak. Sedangkan jumlah volume kendaraan di Jakarta ini kan tambah terus, jalannya begitu-begitu saja, sehingga titik kemacetannya itu kalau kita hitung tahun 2021 itu sekian titik kemacetan, 2022, 2023 itu bertambah terus, nambah terus karena memang volume jalannya begitu-begitu saja, volume kendaraan terus bertambah, titik kemacetannya bertambah, dan di titik kemacetan itu memang saat ini masih butuh kehadiran polisi lalu lintas untuk mengatur. Jadi mari kita menghormati sama pengguna jalan dan juga menghormati anggota saya yang sudah cukup capek juga di jalan. Oke, baik. Jadi benar ya kalau plat nomor Dewa kini tidak sakti lagi, udah benar itu ya? Insya Allah tidak sakti lagi. Tidak sakti lagi, oke. Terima kasih Dirlantas Polda Metro Jaya sudah hadir malam hari ini. Bung Ases Tigor Nainggolan, terima kasih. Bang Johnson Panjaitan, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita semua, para pengendara khususnya bisa sama-sama bijak dan tertib dalam berkendara di jalan raya. Saya Dwi Anggia, saya akhiri Dua Sisi. Selamat malam, sampai jumpa.